Ya, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Pinem Excellent ya. Ya, gimana kabarnya di hari ini ya, di tanggal 9 ya, tanggal 9 Maret, sorry, sorry. Maret 2024. Saya harap semuanya teman-teman sehat-sehat, yang dimana mungkin kita agak sedikit panjang ini ya karena ada libur bursa seperti itu dia. Gimana kabarnya? Saya berharap semuanya sehat-sehat. Saya doakan semuanya cuan konsisten dan tidak ada kendala apapun, sehat-sehat sampai saat hari ini, begitu dia. Oke. Nah, kali ini saya akan memberikan kembali ya, selama sepekan ini saham-saham yang melakukan akumulasi masif seperti itu ya. Akumulasi masif selama sepekan ini, apa-apa sajakah dia? Nah, seperti itu, seperti yang ada di sini di depan ini teman-teman ya. Bisa kita lihat. Tapi sebelum saya membahas ini, saya ingin membahas 2 hari yang sebelumnya saya berturut-turut memberikan edukasi tentang saham-saham yang melakukan akumulasi masif selama sepekan. Jadi untuk yang minggu ini itu ya, dia akumulasi masifnya itu selama kurun waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 8 ya, 1 Maret sampai 8 Maret 2024, seperti itu dia ya. Jadi dari yang kemarin yang selama 2 hari berturut-turut ya, di tanggal 5 ya, tanggal 4 dan tanggal 5 ya, tanggal 4 dan tanggal 5 ya, kita ada melihat ya, kita ada melihat yang dimana saya mengedukasi itu ya, kita ada melihat ada saham-saham yang diakumulasi masif selama seminggu. Ada yang longsor, itu adalah saham MAPI ya, saham MAPI longsor dalam, tapi bukan nggak ada yang naik, ada yang naik. Yang pertama itu yang naik adalah untuk yang di tanggal 4 ya, ikut di edukasi tanggal 4 itu ada yang naik, itu ada saham JPFA ya. JPFA ya lumayan ya, naiknya sekitar 8,2% ketika dia melakukan akumulasi itu. Yang disampaikan itu ada sekitar dari dia harganya itu masih 1190 ya, dan akhirnya saham itu naik mencapai ATH tertinggi kemarin di 12,50 seperti itu, sekitar 8,2% JPFA ya teman-teman ya, begitu ya. Lalu yang berikutnya itu ada juga saham Euro ini naiknya sedikit ya, sekitar 5% ya, 5%, dimana pada saat direkom itu adalah dari 110 dan kemarin itu naik sampai 116, seperti 5% ya. Ini masih berpotensi untuk naik karena naiknya belum terlalu tinggi ya, gitu dia teman-teman. Lalu yang berikutnya ada saham Adaro ya. Adaro ini di mana dia Adaro ini ya, ketika direkomendasi itu di 2540 teman-teman ya, tanggal 4 2540 dan dia naiknya sekitar 4 sampai 5%. Tertingginya dia closing kemarin ya, kalau nggak salah saya di tertinggi 2670 ya, 4 sampai 5%. Lumayan lah Adaro, karena kalau masuk lot gede juga ya aman sih, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya itu ada saham HRTA yang di tanggal 5 ya. Tanggal 5 HRTA itu fantastis ya, naiknya selama 2 hari berturut-turut di rekomendasi tanggal 5 ya, tanggal 5 naik terus lanjut itu sekitar 7%. Ketika direkom itu di 360 dan naiknya kemarin di sampai 386 ya, sekitar 7%-nya lumayan sekali. Seperti itu teman-teman. Jadi artinya di sini apa? Saya menginformasikan kepada Anda melalui video YouTube ini bahwasanya ini loh saham-saham yang saat ini sedang melakukan akumulasi masif. Jadi perlu layak dipantau seperti itu. Dan lainnya masih sama, belum naik tinggi, artinya masih ada fase akumulasi. Jadi akumulasi masif ini apa? Secara analisa volume adalah suatu pergerakan volume yang dianalisa selama sepekan ini bandarnya sudah melakukan akumulasi secara secara kencang, seperti itu, secara kencang. Maksudnya adalah secara masif, ada setiap hari akumulasi. Walaupun sahamnya merah, maksudnya merah adalah closingnya merah, walaupun closing merah. Artinya bagaimana? Contoh simpel saja seperti ini. Sahamnya misalnya harga closingnya 100, tapi harga terendahnya 98. Berarti kan ada akumulasi nih dari 98 ke 100. Itulah dia bertahap selama sepekan ini dilakukan begitu. Kalau dia closingnya hijau lebih bagus lagi karena closingnya maksimal. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk hari ini saya lakukan penelitian ya, saya riset di tanggal 8 Maret kemarin ada yang sudah melakukan akumulasi masif. Di antaranya itu ada saham-saham yang tergolong mahal atau blue chip ya, sebagian ya, yang bisa dikatakan bukan gorengan ya. Itu ada BBRI, ada BBNI, ada MDKA, ABMM, ADMF dan POWR. Wajar mereka melakukan akumulasi karena kenapa? Mau laporan kuartal dan mau waktu-waktunya bagi dividen teman-teman. Jadi saham-saham ini memang
Mungkin MDKA aku kurang tahu saya MDKA ya. Karena dia harganya turun, apakah akan bagi dividen atau tidak ya, karena kurang tahu. Tapi kalau BBRI, BBNI, ABMM, ADMF dan POWR ini rutin membagikan dividen seperti itu. Jadi proksinya udah melakukan akumulasi nih gitu, udah melakukan akumulasi terus nih. Jadi ini buat kita yang swing bagus gitu, bagus ini. Simpelnya saja begini saja. Ketika dia 1 minggu ini melakukan akumulasi, lihat berapa harga terendahnya, harga terendah dia sebelum mantul gitu. Contoh misalnya dia selama sepekan ini sebelum harga closing misalnya hari ini ya, misalnya hari ini closingnya di harga 220. Nah, seminggu yang lalu sebelum dia mulai mantul, berapa harga terendahnya? Harga terendahnya misalnya kita bilang adalah di 202. Berarti 202 itu patokan kita begitu. Berarti dari 202 dia sudah melakukan akumulasi ke 220. Artinya apa? Breakdown dari 202 kita harus hati-hati. Seperti itu saja teman-teman. Gitu. Kalau udah melakukan akumulasi masif seperti itu. Jadi dia akan beranjak bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya ada SMLE ya. Jadi saya coba cek satu. Yang pertama SMLE ya. SMLE ini teman-teman melakukan akumulasi masif. Anda bisa juga lihat volumenya cukup sangat besar selama sepekan ini ya. Itu akumulasi masifnya itu dilakukan dari harga ya, harga 220 ya. 220 sempat naik, baru longsor lagi ya, lalu akumulasi lagi selama 2 hari tanggal 7 dan tanggal 8. Jadi ini menurut saya ini adalah peluang sebenarnya ini untuk naik kembali begitu. Tapi disclaimer harus antisipasi. Lihat dulu di tanggal 6 itu low terendahnya 173 dan sekarang adalah 214. 173 ke 214 itu berapa persen? Nah, itulah proxy sudah punya cuan sekitar segitu. Kalau Anda jadi bandarnya, kira-kira Anda beli 173 dan sekarang harganya 214, Anda jualan apa tidak? Jadi perlu hati-hati juga, teman-teman. Itu ya yang pertama ya. Lalu yang berikutnya ada PSAB. Nah, PSAB ini juga setiap hari ya. Pernah sekali dia suspend, tapi setiap hari dia selalu closing hijau. Artinya pelan-pelan dia beranjak naik. Nah, ini akumulasinya benar-benar nampak masif ya, karena setiap harinya hijau ya, nggak ada merahnya mulai dari terendah gitu ya. Selama 1 bulan ini hijau terus nih gitu. Selama 1 bulan ini hampir 1 bulan ya hijau terus, seperti itu dia. Itu untuk PSAB. Jadi ini pun kita harus berhati-hati ya. Memang selama sepekan ini pun dia masih melakukan akumulasi. Artinya apa? Berarti kalau dia akumulasi selama sepekan ini masih ada peluang sebenarnya. Jadi kembali ke pribadi teman-teman gitu. Lalu berikutnya ada Jekon. Nah, Jekon ini juga melakukan akumulasi masif. Kita bisa melihat ya, selama sepekan ini dia melakukan akumulasi masif, selalu membuat beberapa hari tercipta harga low tidak sama dengan harga closing. Seperti itu Jekon. Jadi harga tanggal 1 misalnya ya, harga low-nya 94, harga closing-nya 97. Artinya ada akumulasi dari 94 ke 97. Lalu 93 tanggal 4 ya, 93 low-nya, 96 closing-nya, berarti ada akumulasi gitu. Itu akumulasi gitu. Dan kemarin dia naiknya cukup tinggi sampai 102 dan closing di 97. Dari sisi volume masih bagus, silahkan dipantau. Analisa kembali sesuai trading plan teman-teman. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya itu ada HICE ya. Saya melihat ada akumulasi masif juga di HICE selama sepekan ini ya. Nah, ini juga akumulasinya pelan-pelan, naiknya juga pelan-pelan, dan naiknya belum tinggi teman-teman. Naiknya belum tinggi. Jadi kalau kita ambil dari range mulai akumulasi tanggal 1 itu baru 3.8 poin. Karena closingnya 230 dan sekarang 238, 8 poin. Tapi udah melakukan akumulasi masif terus seperti itu. Silahkan dipantau teman-teman ya. Baru yang berikutnya adalah CBR ya. CBR ya. Nah, CBR ini juga melakukan akumulasi secara perlahan-lahan ya. Belum terlalu naik tinggi, seperti seakan membuat support awal. Seperti itu dia. Nah, yang terakhir itu ada saham Indo. Nah, Indo ini juga melakukan akumulasi, tapi ini sangat santai ya, pribadi teman-teman lah. Bagaimana untuk mengantisipasinya, apakah ikut beli atau bagaimana, kita lihat nanti beberapa hari kemudian bagaimana aksi dari saham Indo. Nah, seperti itu dia teman-temannya. Tidak ada kata lain, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk sumbangsinya untuk follow, like, dan subscribe video ini ya, dan membagikan kepada yang lain. Seperti itu dia ya. Itu saja dari saya untuk hari ini, untuk saham-saham akumulasi masif. Semoga bermanfaat buat teman-teman, bisa pantau. Buat yang punya sahamnya lagi udah bisa pantau. Kalau yang sanggup mudah-mudahan bisa segera keluar. Kalau yang belum masuk silahkan analisa sesuai trading plan Anda. Itu saja dari saya hari ini. Salam dari saya, Pinem Excellent.